Pada tanggal 21 November tahun 2014, seorang pria menuju kantor polisi di desa Jiushan dengan wajah kebingungan. Saat itu ia diketahui ingin melaporkan kalau adiknya yang bernama Wang telah menghilang selama kurang lebih 3 bulan. Menurut sang kakak, ia awalnya mendapat kabar dari rekan kerja Wang yang mengatakan jika adiknya itu tiba-tiba tidak masuk kerja tanpa keterangan apapun dan tidak dapat dihubungi. Karena khawatir, kakak Wang pun akhirnya mencoba menanyakan kepastian kabar itu kepada istri Wang yang bernama Feng. Saat dihubungi, adik ipar itu tiba-tiba menangis dan mengatakan kalau ia dan Wang sempat bertengkar hebat. Pertengkaran itu akhirnya membuat Wang memutuskan untuk pergi dari rumah. Feng menambahkan kalau pertengkaran itu terjadi karena Wang merasa terbebani dengan biaya untuk pengobatan Feng yang terlalu besar. Mendengar tangisan dan curhatan sang adik ipar, akhirnya membuat kakak Wang tak mau terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga adiknya dan memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu sebelum melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Setelah kurang lebih 3 bulan, tak juga mendapat kabar dari Wang, akhirnya sang kakak pun memutuskan untuk melapor kepada pihak berwajib. Setelah menerima laporan itu, pihak kepolisian merasa ada yang tidak beres dengan kasus hilangnya Wang ini. Dari laporan itu, kepolisian mulai mengkhawatirkan jika Wang merupakan korban pembunuhan. Tak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk membentuk sebuah tim khusus guna menyelidiki kasus ini. Penyelidikan pun dimulai dengan mengumpulkan keterangan dari para tetangga. Menurut mereka, istri Wang yakni Feng bersikap mencurigakan sebelum suaminya menghilang. Hal itu juga diamini oleh kakak Wang. Saat itu kakak Wang ingin melaporkan perihal kejadian hilangnya Wang, namun dilarang oleh Feng karena menurut Feng polisi tak akan melakukan pencarian sebelum 3 bulan. Atas hal itu kepolisian pun mencoba meminta keterangan kepada Feng. Feng membenarkan kalau di tanggal 31 Juli ia terlibat pertengkaran hebat dengan Wang. Menurut Feng setelah itu, Wang langsung mengemasi barangnya dan pergi. Tentu polisi tak serta-merta langsung mempercayai semua keterangan yang diberikan Feng kepada mereka. Untuk memastikan perkataan Feng, pihak kepolisian mulai memeriksa rekaman CCTV. Di malam itu terlihat sosok pria yang sedang mengendarai sepeda motor, namun hanya itu yang bisa mereka dapatkan. Kasus ini masih menjadi tanda tanya besar untuk pihak kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Wang dan kenapa Feng memberikan keterangan yang salah atas hilangnya Wang? Saat hilang, Wang diketahui berusia 42 tahun. Ia diketahui merupakan warga asli dari desa Jiushan, Provinsi Henan. Ia dikenal sebagai pria pekerja keras dan baik hati. Wang juga diketahui merupakan pria yang lembut ketika berbicara. Saat usianya menginjak 25 tahun, rupanya orang tua Wang mulai menginginkan anaknya itu untuk segera menikah karena merasa usianya sudah cukup. Wang tentu langsung memikirkan keinginan kedua orang tuanya itu, karena baginya kebahagiaan orang tuanya adalah yang paling utama dalam hidupnya. Namun mencari seorang pasangan bukan hal mudah bagi Wang. Salah satu faktornya karena ia bukan berasal dari keluarga berada. Kini Wang hanya bekerja di salah satu perusahaan tambang dengan bayaran yang tak besar. Namun takdir rupanya berkata lain. Pada suatu hari teman Wang berencana untuk memperkenalkan seorang wanita kepada dirinya. Saat itu Wang pasti tidak terlalu berharap banyak karena ia sadar diri akan kondisinya. Mereka pun akhirnya bertemu. Teman Wang memperkenalkannya kepada wanita yang bernama Feng yang berasal dari desa sebelah. Saat itu Feng masih berusia 18 tahun. Namun cinta pada pandangan pertama nyatanya langsung dirasakan oleh Wang. Saat itu ia melihat sosok Feng mempunyai wajah yang cantik. Wang pun sempat berpikir kenapa bisa wanita secantik Feng sampai sekarang tak juga mempunyai pasangan. Setelah berkenalan, akhirnya Wang mengetahui alasan dibalik kesendirian Feng selama ini.
Feng diketahui mempunyai sedikit cacat pada tangannya. Hal itu seakan menjadi mimpi buruk bagi Feng. Padahal Feng sendiri dikenal sebagai kembang desa yang selalu diidam-idamkan oleh para lelaki. Namun hal itu tak berarti bagi Wang. Setelah lebih sering bertemu, ia melihat sosok Feng merupakan wanita yang tegas dan juga punya sifat optimis yang besar. Hal yang sama juga dirasakan oleh Feng. Ia merasakan kejujuran dan ketulusan Wang yang tidak ditemukan di pria manapun. Benih cinta antar keduanya pun tumbuh. Mereka pun resmi berpacaran dan tak lama kemudian melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu tentunya membuat orang tua Wang sangat senang. Bagaimana tidak, anaknya bisa menikah dengan wanita yang baik hati dan juga cantik seperti Feng. Kebahagiaan orang tua Wang semakin lengkap dengan kehadiran buah hati tak lama setelah Wang dan Feng menikah. Di saat itu semua orang melihat Wang dan Feng merupakan pasangan yang harmonis. Namun mereka salah. Di balik keharmonisan dan kehangatan keluarga itu, dalam hati Feng menyimpan rasa ketidakbahagiaan. Ia mulai gelisah dan merasa tidak puas dengan rumah tangganya. Feng berpikir kalau ia dan Wang mempunyai kesenjangan yang lumayan jauh. Feng menganggap Wang tidak bisa memenuhi keinginannya dari segi materi. Selain itu, kondisi tangan Feng juga menjadikan dia semakin rendah diri. Ia ingin lebih dilindungi dan lebih diurus oleh pasangannya. Meski Wang sudah berusaha mencoba sebaik mungkin, di mata Feng, semua usaha suaminya itu selalu tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Keromantisan antar keduanya pun kini mulai memudar. Feng mulai merasa muak dengan kondisi itu. Sedikit demi sedikit ia mulai mencari cara untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Feng mulai mengingat kalau selama ini banyak orang selalu memuji kecantikannya. Bahkan dari kecil, Feng selalu menjadi bunga desa. Hal itu agaknya mulai membuat kondisi mental Feng mulai terangkat. Namun rupanya sifat percaya diri itu mulai kelewatan. Kini Feng menjadi semakin sombong. Ia mulai merasa kalau Wang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan dirinya. Feng melihat Wang merupakan pria yang sangat biasa saja dari segi fisik dan sangat kurang dari segi materi. Kini Feng tak sungkan untuk secara terang-terangan mengejek kondisi suaminya itu. Di titik ini kesombongan Feng nyatanya sudah menguasai hati dan pikirannya. Ketidakpuasan itu membuat Feng mulai mencari kebahagiaan lain di luar. Feng mulai tebar pesona kepada semua pria walaupun saat itu ia masih berstatus istri sah dari Wang. Keinginan Feng untuk mencari kebahagiaan lain nampaknya berbuah manis. Saat itu seorang pria bernama Wen dari kota Suwoko mulai bekerja di tempat Wang bekerja. Tak butuh waktu lama untuk Wen dan Wang menjadi teman yang lebih akrab. Oleh karena itu tentunya Wen menjadi lebih sering untuk datang ke rumah Wang, teman baiknya. Ketiga orang itu semakin hari menjadi semakin akrab. Namun keakraban tak biasa dirasakan oleh Wen dan juga Feng. Dari pertama bertemu, keduanya seakan terpesona dengan kepribadian masing-masing. Di tahun 2005, Wen dan Feng pun memutuskan untuk berpacaran secara diam-diam. Mereka bisa dengan rapi menyembunyikan hubungan gelap itu dari semua orang. Tapi setelah 6 bulan, hubungan mereka akhirnya kandas karena diketahui Wen pindah keluar kota dan mereka pun hilang kontak. Feng pun kembali ke kehidupan pernikahannya yang membosankan bersama Wang. Di sisi lain, ternyata Wang selama ini sudah mengetahui perselingkuhan istrinya itu. Namun ia hanya diam dan mencoba bertahan demi anak-anak mereka. Karena Wang merasa selama ini belum bisa memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anaknya, akhirnya di tahun 2006 ia berusaha merantau keluar kota dan meninggalkan Feng sendiri. Tentu itu merupakan kesalahan yang fatal. Feng yang seperti diketahui sudah tak betah dengan pernikahannya itu, mulai sering keluar rumah. Ia saat itu diketahui sering mengunjungi rumah pamannya yang kebetulan sedang merenovasi rumahnya. Di tempat itulah, Feng kemudian secara tidak sengaja
bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai kontraktor rumah paman Feng. Pria itu bernama Quan. Sebagai seorang kontraktor, tentu penghasilan Quan jauh lebih menjanjikan ketimbang Wang. Oleh karena itu, mata Feng seakan langsung berbinar. Tak butuh waktu lama, sampai akhirnya mereka pun menjalin hubungan gelap. Bagi Feng, hubungannya dengan Quan tak perlu ditutup-tutupi. Feng secara terang-terangan sering mengajak Quan untuk ke rumahnya. Tak jarang mereka juga saling bermesraan meski dilihat oleh para tetangga. Hal itu dilakukan Feng agar semua orang tahu kalau ia bisa dengan mudah mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari suaminya. Hal ini membuat para penduduk desa merasa miris. Bagaimana bisa Feng berkhianat dari suaminya yang selalu sabar dan baik hati kepada dirinya? Disinilah konflik mulai memanas. Wang yang selama ini memang memilih untuk diam atas perselingkuhan istrinya itu mulai kehilangan kesabaran. Karena kini Feng semakin terang-terangan untuk mempertontonkan kemesraannya di depan semua orang. Yang membuat Wang semakin emosi adalah Feng tak lagi mengurus kedua anaknya. Tak kuasa lagi menahan amarahnya, Wang pun mulai memukul Feng dengan harapan istrinya itu akan menghentikan perselingkuhannya. Namun pukulan itu nampaknya tidak begitu ada pengaruhnya buat Feng. Feng diketahui masih terus melanjutkan perselingkuhannya dengan Quan tanpa peduli konsekuensi yang harus dihadapinya. Saat Wang bekerja di luar kota, Feng sering mengunjungi Quan yang saat itu tinggal di lokasi konstruksi tempat Quan bekerja. Mereka sering menghabiskan waktu dan bermalam di sana. Hal ini tentunya memperburuk hubungan Wang dan Feng. Feng kini seakan menjadi semakin gila untuk mengejar kepuasan pribadinya tanpa sama sekali memikirkan perasaan suami dan juga anak-anaknya. Saat kembali dari bekerja, Wang kembali memukuli Feng karena perselingkuhannya itu. Namun seperti sebelumnya, hal itu tak membuat Feng kapok. Saat bertemu dengan Quan, ia menunjukkan luka bekas pukulan dari Wang. Di titik itu, Feng dan Quan terfikirkan untuk melenyapkan Wang. Menurut Feng, itu merupakan satu-satunya jalan agar hubungannya dengan Quan bisa terus berjalan tanpa halangan. Namun karena tak ingin mengotori tangannya sendiri, mereka akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang pembunuh bayaran yang selanjutnya diketahui bernama Fei. Ketiga orang itu sepakat dengan harga untuk membunuh Wang. Awalnya mereka berencana untuk membunuh Wang dengan menabraknya saat di jalan, namun percobaan itu gagal karena Wang pada akhirnya hanya luka-luka ringan. Mereka pun memutar otak untuk memastikan rencana selanjutnya berhasil. Feng pun mempunyai ide. Selama ini ia mengetahui kalau Wang kerap menerima pekerjaan ilegal, yaitu mencuri harta yang ditinggalkan seseorang di dalam makam. Disitulah celah agar dapat menjebak Wang dan melenyapkannya. Saat itu Fei sengaja menyamar sebagai bos perkumpulan pencuri harta makam. Ia menghubungi Wang dan menawarkan pekerjaan. Wang tentu mau karena saat itu ia sedang membutuhkan uang tambahan untuk keperluan anak dan istrinya. Fei juga menambahkan kalau ia akan menjemput Wang jika waktunya tiba. Akhirnya malam pun tiba. Fei saat itu sudah menjemput Wang dengan skuternya. Tentunya saat itu tak ada firasat apapun di dalam benak Wang. Ia malah senang karena akan mendapatkan uang tambahan. Sesampainya di lokasi, mereka turun dari skuter. Tanpa diduga, Fei tiba-tiba langsung menghantamnya dengan batu besar. Ia kemudian memastikan kalau Wang benar-benar telah meninggal. Setelah itu, Fei mengubur jasad Wang di tanah bebatuan di sekitar tempat pembunuhan itu. Pada akhirnya, setelah mengumpulkan bukti, pihak kepolisian pun berhasil menangkap Feng, Quan, dan Fei. Untuk Feng dan Quan, keduanya sama-sama mengaku kalau menyesal telah melakukan hal keji itu yang akhirnya menyakiti keluarga Wang. Sedangkan jasad berhasil ditemukan dengan kondisi sudah menjadi tengkorak setelah Fei menuntun kepolisian. Di persidangan, baik Feng maupun Quan langsung divonis mati. Sedangkan Fei juga divonis mati dengan hukuman percobaan selama 2 tahun. Kasus ini sempat menjadi buah bibir di masyarakat Tiongkok.
Bagaimana keegoisan dan emosi dapat menyebabkan tragedi pilu? Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.